Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di acara yang sangat luar biasa, yaitu webinar Sedekah Ramadan Jilid 2 yang diselenggarakan tentunya oleh Breto Institute yang merupakan lembaga sertifikasi kompetensi dan juga lembaga pendampingan usaha untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian hari ini alhamdulillah merupakan hari yang ke-19 di mana kegiatan kita sudah berlangsung. Dan tentunya hari ini juga Breto Institute dalam sedekah Ramadan kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial bagi kita yang nanti akan mengisi selama 1 jam ke depan, yaitu Pak Aditya Pratama. Nah, izinkan saya mengenalkan profilnya dulu nih ya, Pak Aditya Pratama ini. Karena saya juga sangat mengapresiasi ya kehadiran Pak Aditya di kegiatan kita Sedekah Ramadan Jilid 2. Izin, Pak Adit ini merupakan CEO Pantopu Clothes. Nah, ini nanti nggak tahu nih apa nih gerak usahanya. Kemudian founder UMKM Berlari. Kemudian founder Kreabis.id ya. Kemudian banyak sekali trainer branding dan digital marketing. Kemudian tentunya aktif sekali ya di kegiatan-kegiatan UKM di Kota Bogor ya, Pak Adit ya. Dan tentunya banyak pengalaman Betul. yang sudah di-sharingkan oleh Pak Adit kepada para pelaku-pelaku usaha baik di Kota Bogor maupun di lingkungan sekitarnya. Saya menyapa dulu Pak Adit. Apa kabar Pak Adit? Izin coach pakai akun bisnis yang ini ya coach. Oke, siap Pak Adit. Terima kasih Ya, banyak. Nah, siap. eh, sehat ya Pak Adit ya? Alhamdulillah sehat coach. Luar Alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan semangat di hari ini mengisi kegiatan di webinar kita, yang mana materinya akan menggali potensi diri dengan literasi digital. Nah, literasi digital ini kan sangat penting ya, Bapak Ibu semuanya. Bahkan ada banyak UKM yang belum paham juga tentang bagaimana menggunakan digitalisasi gitu ya, atau email aja mungkin nggak begitu tahu gitu ya. Ada yang mungkin WA juga masih meraba-raba cara menggunainnya dan lain sebagainya. Nah, hari ini Pak Aditya Pratama insya Allah akan mengisi kegiatan kita dengan judul Gali Potensi Diri dengan Literasi Digital. Tidak lama-lama, saya akan serahkan ke Pak Adit. Silakan, Pak Adit. Terima kasih coach Adi Sumarna atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kasadayana semua karena kebetulan Kang Adit dari Bogor. Jadi menyapa bahasa Sunda, mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih atas kesempatan baik ini oleh Bread Institute ya, yang memang baru pertama kali di bulan puasa mengisi dan diberikan kesempatan oleh Coach Adi Sumarna untuk membantu mengisi webinar ini. Mudah-mudahan bisa seterusnya dan bisa terus bermanfaat untuk UMKM terutama di kota dan Kabupaten Bogor. Seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi Kang Adit saat ini ingin memberikan informasi terkait apa sih yang memang saat ini sedang dialami oleh kebanyakan UMKM yang memang ada di seluruh Indonesia, tidak mencakup hanya di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor saja, karena kebetulan saya sendiri itu memang saat ini mempelajari dan mendalami sekali terkait UMKM, karena banyaknya laporan masyarakat ataupun mungkin keluhan masyarakat terkait usaha apa saja sih yang memang bisa berkembang. Nah, kita kan harus mengikuti, sekarang sudah zamannya itu digitalisasi. Modern sudah wajib dipaksa untuk bisa kita jalani saat ini. Nah, maka dari itu saat ini saya pribadi ingin mengangkat informasi ataupun memberikan sedikit sharing terkait bagaimana kita menggali potensi diri terkait untuk digitalisasi yang memang saat ini sedang berjalan. Mungkin izin Coach untuk di-share untuk materinya. Sebentar, Coach Adit. Nah, Baik. ini aku yang share ya? Oh, Coach yang share ya? Oh iya. Saya pikir Coach yang share gitu.
Kalau bisa hari ini? Coach Adit sendiri boleh, silakan. Oh, boleh boleh. Siap, coach. Izin sebentar. Sudah terlihat, coach? Sudah, Sudah ya. silakan. Oke, ini untuk yang aku ingin share saat ini adalah gimana caranya kita menggali diri potensi terkait literasi digital yang memang saat ini sedang kita alami sebagai pelaku usaha ataupun UMKM yang memang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya tadi kan Coach Adi sempat memperkenalkan saya. Kalau cek orang Sunda mah tak kenal maka tak sayang ya, Coach Adi ya. Maka dari itu saya izinkan kembali untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu nanti Bapak Ibu bertemu saya di jalan, bisa tegur sapa, bisa saling sapa, ataupun saya berkunjung ke kota-kota para coach yang ada di seluruh Indonesia, itu bisa mungkin tegur sapa ya. Coach izin memperkenalkan diri kembali. Simple saja atau singkat saja untuk nama saya sendiri Aditya Pratama. Kebetulan saya lahir asli di Tanah Pasundan, Bogor, Coach. Saya pernah menempuh pendidikan S1 Coach di Universitas Borobudur, ngambil jurusan manajemen ekonomi dan alhamdulillah saat ini sedang lanjut S2 di salah satu perguruan tinggi di Kota Bogor. Dan pengalaman kerja terakhir saya itu pernah di beberapa startup, Coach. Semuanya ini startup ya, startup yang memang paling lama itu 5 tahun. Nah, alhamdulillah terakhir saya bekerja sebagai associate ini ya, seperti community success di daerah Bocimi, berarti Bocimi itu megang area Bogor, Cianjur, Sukabumi, Coach, di Evermos. Nah, saat ini pun saya bergerak ini ya, memiliki usaha terkait ini ya, apa di bidang clothing. Clothing itu saya pribadi memberikan peluang usaha kepada UMKM yang gimana caranya bisa memiliki brand sendiri, tapi saya yang membuatkan, Coach. Bajunya saya yang sediakan, name tag-nya saya yang sediakan untuk para UMKM yang memang ingin usaha baju sendiri dengan modal kecil, walaupun beli satuan itu saya akan layani, Coach. Nah, maka dari itu saya mendirikan PT sendiri, itu namanya PT Pantoku Aditama Perkasa, yang dimana itu bergerak di bidang clothing, Coach, gitu ya. Nah, saya pun bergerak di bidang, saya juga salah satu founder itu UMKM Bogor Belari, yang dimana itu menyediakan ruang juga kurasi kepada UMKM yang memang saat ini masih nol pengetahuannya terkait UMKM. Kita punya moto itu adalah ekonomi tumbuh, UMKM berjaya, gitu. Jadi kita membantu para UMKM dari nol yang tadinya memang tidak memiliki brand, tidak memiliki sertifikasi, itu kita bantu secara gratis, Coach, gitu. Ya, dan kita pun terkadang memberikan ruang juga kepada mereka untuk sharing setiap minggunya. Jadi kita adakan semacam kopdar seperti itu, Coach. Nah, saya pun punya ini ya, namanya kita digitalisasi, kita wajib memiliki untuk yang namanya sosial media. Nah, maka dari itu saya ingin memberikan sharing terkait sosial media. Apa sih, untuk apa saja memang saat ini sedang berjalan. Maka dari itu saya memiliki untuk salah satu aplikasi itu yang namanya Creative Business Indonesia. Jadi isinya itu terkait apa ya, informasi-informasi yang memang terupdate untuk digitalisasi, kreatif bisnis dan lain-lain, Coach. Seperti itu singkatnya ya, Coach ya. Oke, langsung saja, Coach. Ya, ini saat ini saya masuk terkait apa sih yang memang saat ini kita sedang alami. Terkadang saya juga sering melihat untuk status WhatsApp atau sering melihat untuk informasi-informasi yang di-sharing di story Instagram, orang-orang bahagia terkait apa yang memang saat ini sedang dijalani. Moto hidup ataupun mungkin bahagia itu kan terprediksi bahwa kita betul-betul bahagia, bukan pura-pura bahagia. Tapi terkadang manusia itu lupa bahwasanya kita itu saat ini sedang ada di koridor yang sama, di satu bus yang sama, bahkan di satu rel, di satu kereta yang sama, dan di jalur rel kereta yang sama. Gimana caranya, ataupun tergantung kita ingin turun di stasiun mana. Apakah kita sudah merasa puas, atau kita sudah merasa cukup, ataupun memang kita sudah berkecukupan dan bahagia dengan apa yang sudah kita jalani. Nah, kendalanya adalah kesempatan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti itu. Nah, maka dari itu, every single day you make a choice. Jadi satu tempat yang memang berada di satu tempat pun belum tentu kita sama-sama bahagia. Tergantung sudut pandang mana yang kita pengen lihat. Sudut pandangnya optimis atau sudut pandang yang memang ya sudah terpuruk dan memang gini-gini aja.
tidak ingin belajar, tidak ingin menggali diri, tidak ingin mengetahui apa yang memang saat ini terupdate untuk terkait usaha. Nah, selalu saya update bahwa karena saya sering coach ke beberapa SMK di Kota Bogor, memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa atau SMK ya, kejuruan itu bahwa saya selalu bilang seperti ini. Kalau kamu tidak memiliki potensi dalam diri, minimal kamu memiliki pendidikan yang bagus. Ataupun sebaliknya, kalau kamu tidak memiliki pendidikan yang bagus, minimal kamu punya potensi yang memang ada di diri kamu yang bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi selalu kita berikan apa ya motivasi-motivasi kepada generasi Gen anak-anak muda yang memang saat ini membutuhkan ruang, membutuhkan kurasi dari beberapa coach yang memang sudah mungkin sudah lama berkecimpung di dunia UMKM dan memberikan kesempatan kepada mereka bagaimana caranya bisa berkembang seperti itu coach ya. Nah, saya ingin share terkait untuk gimana caranya kita memiliki rasa ingin tahu ataupun gimana cara kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, ini makanya saya sendiri ingin coba belajar lihat untuk peluang yang memang ada di diri kita. Maka dari itu di sini ada sedikit gambar yang di mana yang sebelah kiri ya, kalau di saya ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu kalau kita lihat semua barang-barang yang memang ada di situ, itu ada gergaji, ada palu, dan ada kayu, itu semuanya dimodali yang sama, sama halnya manusia. Manusia itu diberikan rezeki, tapi tetap wajib untuk berusaha. Nah, maka dari itu di sini ada fixed mindset dan growth mindset. Gimana caranya kita saat ini harus memiliki yang namanya growth mindset. Nah, kalau yang sebelah kiri ini sudah diberikan kesempatan yang sama, sudah diberikan alat yang sama, sudah tahu caranya seperti apa untuk naik ke atas, tapi dia tidak melakukan, bahkan stuck saja, tidak ingin belajar, tidak ingin mencari tahu, dan tidak ingin bergerak untuk maju ke depan. Nah, maka dari itu kita harus belajar yang namanya memiliki growth mindset. Nah, apa sih growth mindset itu? Peluang yang memang ada di depan mata kita lakukan atau kita maksimalkan sebaik mungkin agar bisa menjadi penghasilan yang memang saat ini kita butuhkan. Seperti itu. Ya, jadi kita belajar terkait yang namanya fixed mindset atau growth mindset. Nah, mudah-mudahan semua sahabat trader di sini itu semuanya memiliki yang namanya memiliki yang namanya growth mindset. Fixed mindset itu harus dibuang. Karena kenapa? Yang saya yakini bahwa kalau kita stuck, tidak memiliki keinginan ke depan, ataupun bahkan kita punya usaha puas dengan hasil yang memang kita miliki saat ini, yang penting cukup itu dipastikan kita memiliki yang namanya fixed mindset. Dan mudah-mudahan sobat trader di sini semuanya memiliki yang namanya growth mindset ke depan, agar ke depan kita sama-sama bisa maju untuk menumbuhkan UMKM lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Nah, saat ini kenapa saya sendiri selalu mempelajari terkait apa sih yang memang saat ini terupdate. Nah, tadi kan balik lagi, kita kan harus mencari tahu apa yang saat ini sedang terupdate untuk kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, minimal dengan bermanfaat dengan orang lain juga. Nah, saat ini Kang Adi sendiri ingin share terkait waktu orang dalam mengakses digital media di awal tahun 2024. Ya, tadi kan kita balik lagi, kita harus memiliki yang namanya growth mindset, berarti kita harus memiliki pengetahuan yang cukup, ataupun kalau memang belum memiliki pengetahuan, kita harus belajar terus-menerus apa yang memang saat ini terupdate untuk pengetahuan tersebut. Nah, saat ini Kang Adi sendiri ingin share terkait time spent using social media aplikasi yang memang sering digunakan oleh sobat trainer di seluruh dunia. Kita tidak berbicara di Indonesia. Nah, yang nomor satu adalah itu TikTok. Yang ke nomor dua adalah YouTube. Yang nomor tiga adalah Facebook, dan nomor empat itu WhatsApp, dan lima itu Instagram yang sering kita lihat, yang sering kita gunakan setiap hari. Kalau untuk yang lain-lainnya, Kang Adit rasa itu mungkin ada beberapa yang menggunakan, ada beberapa yang tidak menggunakan. Tapi yang kita ambil adalah lima teratas. Tujuannya apa? Kita ingin belajar terkait yang namanya social commerce saat ini. Kalau untuk kita berbicara untuk e-commerce sendiri, kita harus memiliki modal di awal. Kalau social commerce kita cukup modal handphone, kita cukup tahu penggunaan aplikasi yang memang saat ini terupdate, yang sering digunakan dan bisa berjualan di aplikasi tanpa modal, ya. Nah, ini makanya Kang Adit share untuk informasi ini agar teman-teman juga bisa tahu dan bisa memanfaatkan apa yang memang saat ini sudah Sobat Trainer miliki.
seperti itu ya. Nah, ini Kang Adit ingin share ya beberapa informasi yang dimana data dari United Nation World Population Prospect ini menunjukkan bahwa kini terdapat 8,08 miliar orang yang hidup di bumi ya, berarti seluruh dunia, itu populasi global telah meningkat sebesar 74 juta orang sejak tahun lalu. Jadi setara dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 0,9%. Nah, kenapa Kang Adit informasikan ini? Jadi biar tahu peluang bisnis yang memang saat ini mudah terkait apa saja yang memang kita bisa jual di social commerce atau sosial media, ini teman-teman bisa manfaatkan. Ya, jadi jumlah pengguna ponsel mencapai 5,61 miliar pada awal tahun 2024. Bayangkan, 5,61 miliar pada tahun 2024. Nah, data terbaru ini dari GSMA Intelligence mengungkapkan bahwa 69,4% dari total populasi dunia kini menggunakan perangkat seluler. Jadi dengan total pengguna global meningkat itu sebesar 138 juta. Berarti itu meningkat plusnya itu 2,5% sejak awal tahun 2023 hingga saat ini. Jadi lebih dari 66% nih penduduk bumi itu menggunakan internet, teman-teman. Ya, dengan data terbaru menyebutkan itu bahwa total pengguna global mencapai 5,3 miliar, bayangkan. Ya, jadi penggunaan internet ataupun sosial media itu telah tumbuh sebesar 1,8% selama 12 bulan terakhir di tahun 2023 kemarin. Jadi berkat 97 juta pengguna baru sejak awal tahun 2023, jadi analisanya sendiri menunjukkan bahwa identitas pengguna aktif media sosial telah melampaui angka 5 miliar. Bayangkan, kalau kita punya usaha, ya, jual pos kaki saja di sosial media harganya 5.000 dikali 5 miliar itu sudah cukup luar biasa untungnya, ya. Kita lihat cuannya ya teman-teman ya. Nah, dengan angka pengguna terbaru itu setara dengan 62,3% populasi dunia. Itu dicatat ya, identitas pengguna media sosial mungkin tidak mewakili individu ya, tapi jumlah total global telah meningkat itu sebesar 266 juta selama setahun terakhir gitu. Jadi menghasilkan pertumbuhan tahunan itu sebesar 5,6% ya teman-teman traveler ya. Jadi kita harus mengetahui fundamentalnya sosial media agar bermanfaat untuk bisnis kita itu apa. Penggunanya itu 5,2 miliar teman-teman. Jadi setiap tahun itu meningkat. Bayangkan kalau satu orang saja membeli satu kaos kaki yang kita jual 5.000 saja harganya, itu sudah cukup luar biasa cuannya. Seperti itu ya. Oke, balik lagi di sini. Nah, balik ke sini bahwa kita harus mengetahui nih apa sih yang menjadi peluang bisnis saat ini. Jadi Kang Adit ingin share sendiri ya terkait apa sih digital marketing seperti itu. Ini pun Kang Adit juga selalu update terkait informasi digital marketing, takutnya mungkin ada yang belum terupdate, tapi ini insya Allah terupdate ya. Nah, pengertian digital marketing sendiri, teman-teman, kita kan harus tahu digital marketing itu adalah lingkaran cuan sebenarnya, yang dimana teman-teman harus memiliki ataupun menguasai semuanya. Apa yang menjadi fundamental dari digital marketing tersebut? Tujuannya apa? Jadi dapat uangnya itu nggak nanggung teman-teman. Yang seharusnya teman-teman itu dapat 50 juta, teman-teman hanya dapat 5 juta. Karena ada sedikit fundamental dari digital marketing yang memang belum kita kuasai. Jadi, Kang Adi share sedikit. Jadi pengertian digital marketing ini adalah, ini sebuah alat elektronik yang dimana dapat menampilkan gambar visual dan marketing itu sendiri. Jadi berarti pemasaran atau memasarkan terkait barang yang kita jual melalui digital marketing itu adalah memasarkan dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dapat menampilkan gambar. Biasanya banyak digunakan itu untuk mempromosikan brand kita sendiri, brand UMKM, ataupun brand sebuah produk yang dimana kita sering dengar itu ya, itu ada affiliate. Ya, jadi orang-orang yang memang memasarkan brand orang lain, tapi menggunakan akunnya sendiri. Gitu. Jadi pengertiannya ini nanti kita bisa belajar lebih lanjut lagi, mungkin setelah di sini kita nanti kalau waktunya tidak cukup nanti kita bisa belajar terkait apa itu SEO, apa itu untuk sosial media marketing, email marketing, Google Analytics, website enterprise atau konten dan Google Ads ya, seperti itu ya. Jadi beberapa lingkaran digital marketing ini fundamentalnya memang harus kita kuasai. Tujuannya untuk apa?
tujuannya agar teman-teman bisa meraup keuntungan itu lebih banyak lagi. Jadi tidak nanggung ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa belajar bersama sobat trader ya. Next ya. Nah, ini apa saja sih yang memang bisa menghasilkan uang tapi tanpa teman-teman tidak mengeluarkan modal. Kita berbicara UMKM ya. UMKM kan ada yang sudah memiliki modal atau ada yang memang yang belum memiliki modal gitu ya. Jadi jenis-jenis pemasaran digital ini adalah kita belajar terkait sosial media dulu yang kita sering gunakan secara gratis cuma modal internet aja ya. Jadi jenis-jenis pemasaran digital marketing ini ya kita bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan sosial media marketing. Jenisnya itu mungkin teman-teman sudah familiar ya. Ya, jenis ada Instagram, ada WhatsApp, ada Google, ada mungkin Twitter. Teman-teman ini semuanya pasti sudah pakai semua kecuali Pets. Pets itu memang saat ini sudah tidak digunakan lagi, tapi kita punya sosial media yang memang 3 teratas. Itu ada yang namanya Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, dan ada Facebook. Ya, teman-teman ya. Jadi jenis yang keempat ini merupakan bentuk promosi melalui situs jejaring sosial yang terdapat banyak sekali platform yang menyediakan fitur yang melakukan promosi produk kita secara gratis. Walaupun kita nanti ke depannya pun pasti akan yang namanya UMKM itu kan harus bertumbuh. Kita harus belajar terkait Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Nah, salah satu contohnya adalah Facebook Ads, Twitter Ads, serta Instagram Ads itu walaupun berbayar, kalau kita sudah paham fundamental ya teman-teman, itu teman-teman modal 300.000 bisa menghasilkan 30 juta. Percaya tidak? Nanti kita bisa belajar sama-sama. Ya, karena Kak Adi sendiri bisa mendapatkan cuan dari Facebook Ads, Instagram Ads itu memang wajib belajar ya teman-teman. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Nah, keuntungannya yang didapatkan ataupun diperoleh dari penggunaan media sosial sendiri adalah tidak membutuhkan biaya penanganan yang besar. Beda dengan website ya, serta dapat menjangkau customer lebih luas melalui channel yang Anda buat. Nah, Kang Adit kan saat ini kan menghandle beberapa reseller di seluruh hampir setengah Jawa Barat, teman-teman ya. Jadi selalu menginformasikan kepada reseller saya bahwa kita wajib yang namanya punya sosial media. Kenapa? Contoh hal kita ambil kalau Kang Adit sendiri saat ini posisinya ada di Kecamatan Ciampea ya. Kalau kita menjual secara pribadi offline ke beberapa reseller kita atau customer kita di Kecamatan Ciampea itu hanya mencakup Kecamatan Ciampea saja. Tapi kalau kita memanfaatkan sosial media itu bisa kita mencakup seluruh kecamatan yang memang ada di Kota Bogor. Karena kabupaten luas, hampir setengahnya Kota Bandung gitu ya. Nah, setengah Jawa Barat, sorry ya. Kalau Kota Bandung sedikit kecil, lebih besar Kabupaten Bogor. Nah, kita belajar gimana caranya menghasilkan pundi-pundi cuan tidak hanya di kecamatan kita sendiri, tapi kita bisa mencakup seluruh kecamatan yang memang ada di Kota Bogor. Ini contohnya saja teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita harus memaksimalkan apa itu yang namanya sosial media. Jadi sosial media itu sebenarnya tidak hanya untuk scrolling, tidak hanya untuk update status, tidak hanya untuk update apapun. Bahkan saat ini teman-teman, kita update foto aja kalau teman-teman sudah tahu caranya, kita bisa dibayar. Kita update video aja, itu kita bisa dibayar teman-teman ya. Bahkan foto kita yang kita hanya asal foto aja, kalau kita upload di salah satu aplikasi, nanti saya beritahu aplikasinya itu apa, itu bisa dibayar pakai dolar teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sosial media, memang kita harus pelajari saat ini gitu ya. Oke, nah di sini yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi ini adalah beberapa ini ya apa sosial media yang memang saat ini sering digunakan di seluruh dunia. Jadi kita di sini analisa terkait favorit sosial media platform yang memang sering digunakan di seluruh dunia. Itu yang tadi yang saya bilang tadi, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, dan memang 3 itulah yang memang bisa menghasilkan uang dengan cepat teman-teman. Bahkan TikTok itu ada di urutan kelima, yang dimana kita tahu TikTok itu biasanya ada di urutan pertama. Tidak, ternyata yang urutan pertama itu adalah Instagram teman-teman, karena itu lebih 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 apa ya, lebih tertuju kepada, lebih tepat sasaran kalau Instagram. Jadi kita bisa 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 mantap bahwa kita bisa, misalkan kita pasang Instagram Ads, kita pengen dilihat iklan kita dengan usia berapa, itu lebih spesifik teman-teman kalau di Instagram ya. Jadi yang pertama itu adalah sosial media yang memang saat ini sendiri digunakan, itu adalah Instagram. Kalau TikTok itu masih masih related kepada mungkin pengguna bisnis atau hanya pengguna biasa seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut sedikit. Selain tadi sosial media, kita pun harus tahu gimana caranya agar sosial media kita itu diminati oleh orang banyak. Atau mungkin sosial media itu
dilihat orang banyak itu, kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu FYP, videonya bisa viral ya teman-teman ya. Nah jangan salah, konten marketing ini sangat cukup penting. Kalau misalkan kita hanya jual, misalkan punten kita jual misalkan barang ya, suatu barang, atau misalkan Kang Emil punya inilah, punya apa, Kang Adit punya ini, punya brand keripik lah ya, keripik singkong. Kalau misalkan kita hanya punya keripik singkong tapi tidak ada konten marketing, kita hanya foto, upload misalkan di sosial media, bahkan upload di apa ya, di e-commerce, itu tidak menarik menurut Kang Adit ya, bahwa kita harus belajar gimana caranya membuat konten kreator atau konten marketing itu lebih menarik ya. Jadi strategi digital marketing yang selanjutnya itu adalah dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan ataupun artikel ya. Jadi sobat trainer semua dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca atau menggunakan produk atau jasa yang memang kalian buat. Itu yang kita bisa sebut saat ini adalah affiliate ya. Nah, dalam menggunakan pemasaran konten ini juga harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar. Jadi nanti ada slide-nya berikutnya, nanti kita belajar untuk marketingnya. Dan telah menerapkan itu CEO. Jadi CEO friendly itu agar kalau orang lain searching produk apa, yang muncul itu adalah produk teman-teman di atas. Nanti kita belajar sama-sama, ada di slide berikutnya ya. Jadi seorang penulis konten itu ataupun yang kita bisa sebut dengan content writer itu akan membuat ataupun berbagi tulisan dalam bentuk blog, artikel, brosur online, e-book, dan lain sebagainya. Jadi konten marketing itu tidak semata-mata hanya video, kita edit di CapCut misalkan ya, kita share. Tidak, jadi harus ada isinya, teman-teman. Bahkan kita harus tahu key kuncinya agar konten teman-teman itu bisa dilihat oleh banyak orang. Kita salah satu ambil contoh. Kalau di Kabupaten Bogor sendiri ini banyak sekali majelis-majelis habaib itu memang sering muter untuk dakwah di Kabupaten Bogor. Nah, saya coba ini kan saya analisa ya teman-teman ya. Saya analisa, saya ajak anak saya untuk berkunjung ke salah satu apa ya, untuk hadir lah, kalau bahasa Kabupaten Bogor itu hadir di salah satu acara di HPI di Kabupaten Bogor. Saya pengen video anak saya itu FYP. Itu sangat simpel, hanya menggunakan tagging saja majelis apa yang memang saat ini sedang dikunjungi, itu konten itu hampir 4,1 juta yang nonton, teman-teman, FYP. Itu hal simpel, itu hanya menggunakan tagging saja ataupun tagar saja. Kalau bahasa orang Bogor itu, anak-anak muda itu tandai pagar gitu ya teman-teman ya. Nah itu 4,1 juta itu di TikTok anak saya. Jadi saya sedang analisa bahwa sesimpel itu, gimana caranya kalau kita tahu kuncinya untuk bisa meningkatkan untuk konten kita, banyak yang melihat gitu teman-teman ya. Bahkan saya coba terus menganalisa bahwa gimana caranya terus video yang kita upload itu FYP minimal ditonton oleh 500 orang setiap jamnya. Itu saya terus belajar. Nanti kita akan share juga teman-teman ya, untuk gimana caranya kita punya konten itu bisa tepat sasaran dan marketing kita itu betul-betul dilihat oleh banyak orang. Seperti itu ya. Oke, Kak Adit lanjut. Nah, di sini adalah gimana caranya kita ini kita terkait strategi ya. Kita udah masuk ke strategi pemasaran. Gimana caranya strategi terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan otomatisasi pemasaran. Jadi belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan seperti menjadwal daftar unggahan konten. Kalau Kang Adi sendiri malah buat seperti jadwal sekolah. Jadi konten A hari Senin, konten B itu hari Rabu, dan konten C itu di hari Kamis dan Jumat gitu ya. Jadi seminggu itu 3 kali untuk konten yang Kak Adit share gitu ya, terkait konten usaha gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman rajin ada waktu, sehari 3 kali boleh, apalagi konten TikTok itu sangat bermanfaat lagi ya. Nah di sini teman-teman itu boleh diunggah konten di sosial media manapun. Jadi nanti melakukan manajemen kontennya itu pada media sosial. Jadi tidak hanya stuck satu hari satu. Kalau teman-teman ada waktu, satu hari 3 kali, itu disarankan sekali ya, biar teman-teman itu terupdate terus untuk blognya, untuk apa, untuk e-commerce-nya, ataupun untuk konten-konten yang memang teman-teman punya akun sosial media sendiri, seperti itu ya. Nah otomatis dapat dilakukan melalui media email juga, yang dimana itu namanya email marketing ya.
itu ada. Nah, serta berbagi platform media sosial juga yang ada. Nah, teknik ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan oleh saya sebagai mungkin yang memang belajar menjadi konten kreator, belajar menjadi yang paham digital marketing, dan bahkan belajar dari beberapa rekan yang memang sudah sukses, punya followers banyak, ya teman-teman ya. Itu kuncinya satu adalah konsisten untuk mengupload konten di media sosial yang berhubungan dengan usaha teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, izin lanjut coach. Jadi ini sedikit lingkaran emas. Jadi kita harus tahu why-nya, how-nya, what-nya itu seperti apa. Jadi sekarang kita bertanya, gimana sih coach caranya untuk bisa konten saya naik? Bagaimana sih coach Adi untuk konten saya bisa FYP dan apa caranya? Gitu ya. Terkadang kita terlalu banyak bertanya tapi tidak melakukan. Nah, di sini Kang Adit ingin memberikan informasi bahwa yang penting ingin sukses di digital marketing, lakukan aja. Kuncinya satu, lakukan dan konsisten, teman-teman. Ya, banyak sekali sekarang informasi training digital marketing, bahkan itu diberikan secara gratis, teman-teman. Tapi terkadang bagaimana kita cara melakukannya? Punya waktu atau tidak, teman-teman ya. Jadi jangan membuat suatu alasan bahwa kita tidak punya keyakinan kita bisa sukses di bidang apa yang memang saat ini kita jalani. Ya, jadi lingkaran emas ini bahwa bagaimana ya, bagaimana teman-teman melakukannya itu agar terus konsisten seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita garis besar bahwa apa yang kita sudah lakukan saat ini sudah betul, tapi Suaranya hilang. produk yang menarik, tulis deskripsi produk yang detail dan berikan harga produk yang kompetitif, teman-teman. Ya, nah ini salah satu contoh yang memang Kang Adit ingin share kepada teman-teman bahwa di mana untuk ini strategi ini adalah, halo coach, suara saya masih jelas? Jelas. Tadi hilang. Jelas ya. Jelas, Untuk jelas. ini apa? Uh, PPT saya masih ada? Hilang, Coach. Hilang Gambar ya. wajib. Sebentar. Sepertinya oke. Izin sebentar coach. Oke. Kebetulan tadi sempat mati lampu coach. Izin lanjut ya coach ya. Sudah terlihat coach? Belum. Belum. Belum ya? Bentar aku coba cek. Boleh dibantu untuk apa? Oh, saya jadiin co-host dulu. Ya, Siap. Udah ya. Dicoba lagi, Coach Adit. sudah di-share coach? Belum. Belum. Bentar. Oke.
Sudah muncul, Coach? Belum, Coach. Boleh Coach Adi yang share untuk PPT-nya, punten? Siap, sebentar. Aku lagi download dulu. Kita ya. Yang cowok aja ya? Cowok cewek. Cewek. Bogor hujan gede pas hotel. Bogor hujan gede pas hotel. Ya. Nah, masih loading di download, Coach. Bentar ya. Nggak ada udah muncul ya. Dari sini nih. Ya, Kalau boleh voucher dulu. dulu berikan dulu. Coach Adi itu udah terlihat? Sudah Coach. Lanjut Coach di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Oke. Slide yang mana nih? Udah di sini. Boleh lanjut ya Coach? Siap. Oke. Yang sebelumnya Coach. Nah ini. Oke. Jadi Sobat Trainer, mohon maaf tadi ada gangguan, ada sedikit gangguan teknis yang dimana di Bogor sedang hujan deras, Coach. Kebetulan hujan petir juga. Jadi beberapa informasi yang tadi sudah Kang Adit informasikan, Kang Adit lanjutkan, yang dimana di sini ada winning strategy. Ya, winning strategi ini adalah strategi sukses berjualan. Jadi kalau kita hanya sekedar share konten, share untuk foto, tapi tidak tahu rumusnya, nah itu pasti konten teman-teman Sobat Trainer semua itu tidak akan ramai. Bahkan mungkin yang membeli pun jarang karena tidak ada kuncinya. Nah, seperti yang contoh di mana di slide yang saat ini sedang Kang Adi share ini berikut adalah rumus penamaan produk yang paling simpel, yang baik. Jadi contohnya adalah jenis produk, kategori produknya itu apa, tambah mereknya, tambah keterangannya. Contoh, kalau kita pasti mencari masker, yang kita cari adalah masker apa ya, masker kain atau masker kain atau Apimax anti debu. Ya, yang paling kita yang biasa kita share itu adalah masker kain. Yang kita cari di pencarian itu adalah masker kainnya, teman-teman ya. Atau kita mencari yang namanya kemeja flannel. Yang kita cari pasti yang kita ketik adalah kemeja flannel. Apalagi mungkin yang ukuran badannya besar seperti saya, itu biasa mencari baju big size. Ya, teman-teman ya, kemeja big size. Nah, yang kuncinya itu adalah big size-nya, teman-teman. Ya. Jadi ini kita harus cantumkan di deskripsi atau di nama konten kita. Apalagi kita berjualan di beberapa konten seperti ini ya, sosial media atau social commerce gitu, teman-teman ya. Jadi hindari salah memasukkan kategori produk, hindari penamaan produk yang kurang lengkap, bahkan hindari menggunakan kata kunci yang berlebihan, spamming namanya ya, teman-teman. Ataupun penamaan produk yang memang disingkat, misalkan masker MSKR, itu jangan. Bahkan typo itu berarti beberapa informasi yang memang kita ketik itu ada salah pengejaan hurufnya. Seperti itu, teman-teman. Boleh next, Coach? Oke, nah ini adalah salah satu brand yang memang dijual misalkan di beberapa toko orange, yang bisa kita sebut aja Shopee. Ini jam tangan pria digital. Ya, SKMA-nya ini wajib juga karena itu adalah nama brand atau mungkin ini ya tipe si jam tangan tersebut 1278 Blackwater
resisten 50 mili, misalkan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi informasi di atas ini lengkap. Nah, contoh deskripsi yang memang biasanya di-share, itu terkadang ada yang lengkap, ataupun ada yang sudah lengkap. Contohnya ini adalah garansi resmi GRB SKMI 3 bulan. Ini salah satu garansi yang memang sering dilihat oleh pengguna atau oleh pembeli market yang memang kita jual untuk brand-brand yang memang kita saat ini sedang jualkan di marketplace atau di e-commerce, ataupun kita menambahkan terkait untuk produk dijamin 100% baru dan original. Nah, ini pun kata kunci juga teman-teman, jadi wajib lengkap ya untuk deskripsinya. Produk GRB, SKMA dijamin water resistant, berarti anti air dan waterproof ya teman-teman ya. Itu wajib juga deskripsi dilengkapi. Terdapat kartu garansi dan lain-lain. Ini adalah deskripsi. Tipsnya adalah di bawah, tulis semua informasi penting terkait produk yang kita jual sekiranya akan ditanyakan pembeli, seperti spesifikasi, keunggulan, kelengkapan, garansi produk. Jadi teman-teman punya customer service itu tidak capek merespon, membalas orang-orang yang memang mau beli produk kita. Semuanya sudah lengkap dan simple. Kita sudah jelaskan di deskripsi yang memang sudah kita sajikan untuk para market kita. Seperti itu. Boleh di next page. Oke, nah ini adalah deskripsi produk. Yang dimana deskripsi produk ini resellable produk bag bag. Jadi tas belanja, kantong belanja. Nah, kalau misalkan teman-teman jual menggunakan bahasa yang seperti ini, dipastikan teman-teman untuk market kita itu kesulitan akan mencari produk yang kita jual. Tapi kalau misalkan nama produk kita, misalkan tas belanja, brand resellable product, atau tas belanja bag black, berarti tas belanja kantong hitam misalkan, seperti itu ya, tas hitam. Nah, itu lebih simpel menggunakan tas belanja saja. Jadi resellable produknya ini memang sedikit dihilangkan saja, deskripsinya diganti dengan tas belanja bag black. Jadi kata kuncinya itu di depan itu harus tas belanja, karena orang mencari itu bukan resellable produknya, tapi tas belanjanya. Nanti teman-teman produk yang teman-teman jual itu akan muncul ya dengan orang lain searching tas belanja tersebut. Ya, deskripsi produknya tetap sama, wajib lengkap teman-teman agar tidak menimbulkan pertanyaan yang berlebihan. Jadi langsung kita sajikan produk yang bagus, foto katalog yang bagus, dan deskripsi yang memang kita sajikan sudah cukup lengkap. Gitu. Boleh next page. Nah, di sini pun contoh tas produk sedetail ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jual tas itu, fotonya wajib seperti ini. Tampak depan, tampak belakang, bahkan tampak dalam. Jadi orang lain tuh puas. Nah, tipsnya ada di sini. Gunakan latar belakang putih dan polos. Jadi simple terlihatnya. Ya, foto produk jelas. Jadi berbagai sisi. Seperti kalau kita jual mobil, tolong fotokan dalamnya, tolong fotokan bagian lecet ada kanan kiri depan belakang. Gunakan model manekin untuk produk fashion ya. Jadi pastikan pencahayaan foto itu baik. Nah, makanya sekarang kan konten kreator, para digital marketing gitu ya, para entrepreneurship itu punya yang namanya lampu backlight. Backlight itu yang dijual di Shopee itu harganya sekarang udah ada 25.000. Bahkan saya tahu model itu hanya 10.000 teman-teman ya, tapi dijual di Shopee itu 25.000 ya. Nah, tidak menggunakan watermark. Jadi agar produk kita tuh terlihat menonjol teman-teman ya. Jadi kita tuh harus memperhatikan seperti ini juga. Contoh di bawahnya itu adalah kualitas buruk karena fotonya itu tidak rapi ya. Kualitas sedang, fotonya ini sudah sedang nih, sudah kelihatan elegan ya. Nah, tapi kualitas yang baik ini seperti yang contoh di atas itu, lebih baik background-nya putih saja. Tapi kalau kita punya logo brand sendiri, logo brandnya itu background kita itu tetap warna putih, tapi logo brandnya itu di atas saja, dimunculkan di atas. Biar tetap brand apa yang kita jual itu lebih menonjol dibandingkan apa informasi memang market kita itu tidak butuh sebenarnya. Seperti itu. Boleh next-nya, Coach. Nah, di sini adalah winning strateginya, ini rumus harga jual. Jadi biaya dasar produksi, ya, biaya marketing, packaging, laba keuntungan. Jadi teman-teman itu bisa bandingkan dengan harga kompetitor. Contoh hal yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kita jual kaos kaki. Kaos kaki itu kalau kita jual itu harga 5.000, sebenarnya sudah ada untung 2.000. Ya, kalau kita menggunakan marketing quantity, walaupun untung sedikit, tapi yang penting banyak, itu bisa menggunakan quantity, keuntungan quantity. Tapi kalau kita memang menggunakan sistem yang penting saya pengennya untung banyak, modal 5.000 pengen untungnya 10 sampai 15.000,
itu dijamin teman-teman akan kalah saing dengan para kompetitor yang memang punya sama-sama toko online di semua sosial media, semua e-commerce di seluruh Indonesia. Nah, kita harus punya analisa terkait market yang memang saat ini berjalan. Kaos kaki ini harganya 5.000, market itu jual 6.500. Modalnya itu sebenarnya 3.000, udah ada untung 2.000, itu sebenarnya bisa diambil karena kuantiti yang kita ambil. Jadi jangan terlalu banyak mengambil untung, tapi untung sedikit, kuantitinya banyak, itu akan sama saja, teman-teman. Kalau kita hitung matematikanya akan sama saja, tapi sedikit lebih effort saja. Ya, tapi effort itu sebagian dari usaha itu adalah ibadah. Jadi balik lagi, untungnya dapat, berkahnya dapat. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini pun harga yang lebih murah dan kompetitor itu cenderung menarik calon pembeli. Gimana caranya? Kita punya yang namanya bundling pricing. Ya, bundling pricing itu misalkan kita jual kaos kaki satu, biasanya beli satu gratis satu. Atau misalkan beli satu kaos kaki dewasa gratis kaos kaki anak. Itu namanya bundling, teman-teman ya. Bundling pricing itu kita harus punya juga sesuatu keuntungan kita sudah mencapai target yang memang kita inginkan. Misalkan di week 1, week 2, bahkan week 3, ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman kalau untuk bundling ini, kita harus ukur dulu, tolak ukur keuntungan yang sudah kita dapat, pengeluaran dan laba yang sudah kita terima itu seberapa. Ya, jadi bundling ini adalah suatu ibaratnya booster penjual yang memang biasa dilakukan itu di week 3 dan week 4, menjelang akhir bulan, apalagi menjelang gajian. Itu teman-teman bisa booster untuk paket bundling dipastikan paket bundling tersebut itu akan laku di pasaran kita karena sesuai dengan waktu yang memang sudah ditentukan oleh para market di seluruh Indonesia, gajian ya teman-teman ya. Oke, next ya coach. Nah, mengapa orang mau beli produk kita? Ini pertanyaan yang sering terjadi ya kalau saya sering sharing terkait UMKM atau lain-lain. Mengapa sih orang bisa beli produk kita? Nah, next ya coach. Boleh next ya, coach? Nah, ini adalah kita kan hidup itu harus berjalan, terkadang menurun, terkadang naik, tapi sebisa mungkin kita punya optimisme yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu adalah growth mindset. Jadi ini adalah anak tangga tujuan kita sebagai entrepreneur, gimana caranya bisa mengembangkan usaha yang saat ini sudah berjalan. Nah, yang pertama adalah ini kita dari titik rendahnya dulu, yang dimana kita harus melakukan untuk booster diri kita sendiri. Ya, fundamental yang saat ini kita punya sudah baik atau belum sebagai entrepreneur, mau belajar atau tidak. Nah, fokus kunjungan saja. Kita harus tahu juga nih, seberapa besar orang lain membeli produk kita. Selain kita punya mental yang kuat, nah kita pun tadi sudah sudah dilengkapi dengan pengetahuan gimana cara kita bikin konten, gimana cara kita bisa jual produk, bahkan market maunya apa sih, menjual atau membeli produk kita tuh maunya seperti apa. Nah, yang pertama adalah fokus kunjungan saja. Ini ada beberapa yang memang reseller kita sering kunjungan dengan toko kita nih, ke toko kita ya. Fokus reseller itu kunjungan saja ke toko kita, fokus dengan harga produknya, fokus dengan kandungan produknya, fokus memenuhi kebutuhan pelanggan atau sebagai mitra bisnis. Nah, sekarang kalau misalkan berbicara mitra bisnis sudah banyak ya teman-teman ya. Salah satunya Pantopu tadi yang saya punya itu adalah itu membuka untuk mitra bisnis untuk para entrepreneur, anak-anak muda, misalkan anak-anak Vespa ingin punya clothes sendiri dengan brand sendiri ya teman-teman ya. Saya menyediakan mesin sablonnya, mesin cetaknya, bajunya, semuanya. Jadi mereka itu hanya mencari market saja, mereka menjual brandnya dengan gambar mereka sendiri, dikirim ke saya satuan, bahkan lusinan saya akan layani. Jadi membuka peluang mitra kepada para reseller atau UMKM memang membutuhkan usaha tanpa modal. Jadi kalau orang pesan baju di saya, biasanya orang lain itu bayar dulu ke marketing saya, kan kasarnya kan seperti itu ya, marketing saya itu baru setor ke admin saya, seperti itu ya. Boleh di next coach. Nah, ini adalah gimana caranya yang tadi. Nah, berarti ada beberapa anak tangga, berarti ini ya kebiasaan reseller yang memang kunjungan ke toko kita ataupun bertanya kepada kita sebagai pengusaha. Ya, yang penting adalah kita tahu
market kita itu tujuannya kemana. Misalkan di satu kecamatan itu ternyata punya market muslim, pakaian muslim. Tidak hanya menjelang puasa atau lebaran saja, ya, tapi market itu terus berjalan. Karena ternyata di kecamatan tersebut banyak sekali dan aktif sekali untuk guru-guru pengajian ataupun pesantren. Ya, jadi kita harus tahu nih, ya marketnya kita itu kemana, ya teman-teman ya. Saya biasanya sering share itu bahwa kita harus punya market di kecamatan, walaupun di kecamatan kita itu butuhnya apa. Kalau di kecamatan kita butuhnya pakaian muslim, jangan jual busana anak. Kalau misalkan di kecamatan kita memang butuhnya busana anak, fashion anak, jangan jual untuk makanan kayak gitu. Itu semuanya punya kebiasaan sendiri kecamatan, karena memang saya handle beberapa kecamatan di seluruh Kota Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, teman-teman ya. Jadi ada yang reseller itu yang transaksional, ada yang reseller itu adalah konsultatif. Ya, jadi betul-betul memang memenuhi kriteria untuk menjadi mitra, bahkan fokus untuk kebutuhan pelanggannya mereka. Jadi mereka sudah tahu nih marketnya mereka itu ternyata busana muslim, mungkin fashion, atau bahkan home and living. Gitu teman-teman. Home and living itu yang memang kebutuhan dapur ibu-ibu ya, biasanya seperti itu ya teman-teman ya, kebutuhan dapur dan lain-lain. Nah, di sini saya sedikit ya coach ingin memperkenalkan yang dimana ada salah satu aplikasi di Indonesia itu mungkin ini nomor 1 ya di aplikasi di Indonesia yang memang pertama kali memperkenalkan yang namanya social commerce ya coach. Social commerce di mana social commerce itu memberikan peluang kepada UMKM yang memang punya niat untuk usaha tapi tanpa modal coach ya. Jadi ini adalah model bisnis yang dinamakan itu adalah Evermost coach. Ini sedikit memperkenalkan ya coach, yang dimana Evermost sendiri adalah artinya everyday need for every Muslim. Teman-teman sobat trainer, artinya adalah menyediakan kebutuhan untuk umat Muslim. Tapi tidak mencakup hanya umat Muslim saja, karena kebutuhan kita itu ada home and living, fashion anak, fashion Muslim, dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, tidak punya dana atau tidak punya mungkin penghasilan yang cukup untuk membuka usaha, disinilah teman-teman bisa belajar sebagai afiliator yang memang tidak punya modal dan tidak perlu, mungkin teman-teman kalau belum paham konten kreator tidak perlu membuat video konten dan lain-lain, itu sudah disediakan oleh Evermost. Seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya boleh nanti hubungi Kang Adit. Seperti itu ya. Boleh nextnya coach. Nah, nanti dia juga informasikan di akhir bahwa untuk gimana caranya, kita kan sering mengadakan seminar ya coach ya, setiap 1 bulan itu di kecamatan itu hampir 2 sampai 1 kali, 1 sampai 2 kali di setiap kecamatan, bahkan di kota. Jadi semua yang memang kota yang saya kunjungi itu Jabodetabek, Banten, dan kebetulan di 2 bulan kemarin itu saya sudah megang area Sumatera juga, coach, Sumatera dan Kalimantan seperti itu. Jadi memang beberapa kota yang memang nanti akan saya kunjungi dan saya informasikan terkait bisnis yang memang menguntungkan dan tidak perlu pakai modal seperti itu ya. Boleh next ya coach. Nah, ini adalah niat ataupun visi misi dari Evermost itu untuk membantu. Jadi kalau kita punya niat membantu orang lain, Evermost bisa menyediakan. Jadi yang pertama adalah saya membantu para wanita muslim agar mudah dalam menutup aurat dan menjual produk syar'i. Itu adalah marketnya adalah produk ataupun brand muslim. Nah, yang kedua adalah saya membantu banyak UMKM lokal untuk tetap berkembang dan tetap bisa menggaji karyawannya. Berarti kita bisa memberikan peluang bisnis kepada para entrepreneur yang sudah memiliki usaha, sudah bekerja, sudah memiliki PT, bahkan bisa bergabung dengan Evermost dan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Ya, yang ketiga adalah saya ingin membantu membangun ekonomi umat dan lain-lain. Yang tadi Kang Adit sempat sampaikan di awal, niat Kang Adit sendiri ingin memberikan untuk ekonomi tumbuh UMKM sejahtera. Ya, jadi ini salah satu jalan. Kalau misalkan Kang Adit memberitahu ini adalah satu jalan yang memang bisa ditempuh dengan mudah dan nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Seperti itu. Boleh next ya, coach. Nah, ini sedikit spill saja yang dimana beberapa informasi yang tadi Kang Adit sudah informasikan, yang kita cari adalah keuntungan total kredit saya ataupun komisi yang memang biasanya kita butuhkan. Nah, nanti komisi-komisi ini nanti bisa sobat trainer dapatkan dengan cara yang tadi sudah diinformasikan di awal, dan salah satu platform yang memang bisa dimanfaatkan salah satunya ada Evermost, seperti itu. Tapi tidak menyangkut Evermost saja, karena ada TikTok, ada Shopee, ada
ada yang lainnya seperti itu. Ini hanya jalan saja dan jembatan saja. Siapa tahu teman-teman ingin membuka membuka usaha tapi tanpa modal seperti itu. Next, coach. Nah, ini salah satu trip reward yang memang sudah didapatkan oleh reseller Evermost. Jadi ada yang jalan-jalan dari semenjak 2020 itu sudah ada yang jalan-jalan, ada umroh, ada ke Turki dan lain-lain. Jadi hanya menukarkan poin yang memang didapatkan saat berjualan di Evermost sudah bisa ditukarkan dengan ini. Seperti itu. Boleh next ya, coach. Nah, ini adalah fiturnya. Nanti Kang Adit informasikan di luar ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi jembatan untuk membuka usaha yang memang teman-teman tidak perlu modal. Seperti itu. Next ya, coach. Oke, nah selain itu, jadi ada beberapa kelas yang memang biasanya Kang Adit dan rekan-rekan trainer di Evermost itu sharing. Karena kalau Kang Adit sendiri kan tidak fokus di ini ya, di menginformasikan pada reseller, tapi menghandle seluruh reseller yang di mana untuk distrik areanya itu dipegang oleh Kang Adit gitu. Tapi Kang Adit dibantu oleh trainer-trainer Evermost juga yang memang sudah ahli di bidangnya untuk memberikan informasi yang di mana konsultatif selling ini kita berikan setiap minggu, bahkan sebulan itu bisa seminggu 3-4 kali. Terkadang ada di Instagramnya Evermost ataupun di Facebooknya Evermost seperti itu, coach. Ya, boleh next ya, coach. Nah, ini adalah basic-basic yang biasanya kita informasikan pada reseller. Jadi seminggu itu bisa 4 kali. Jadi nanti teman-teman bisa juga belajar sama-sama dengan reseller Evermost di seluruh Indonesia, yang dimana kita bisa sama-sama belajar, sama-sama tumbuh, dan sama-sama menghasilkan cuan tanpa perlu modal. Gitu. Boleh? Next ya. Oke. Cukup, coach, untuk materi yang memang Kang Adit sharing. Takutnya nanti kelamaan juga. Nah, ini kalau ada informasi yang tadi ingin disampaikan, boleh hubungi ke nomor telepon Kang Adit, ya, ataupun mungkin nanti bisa juga di-follow IG-nya Kang Adit. Ini namanya Kang Adit, bukan Kang Emil ya. Ini tipe nih, salah satu tipe, sengaja tipe, jadi biar teman-teman juga jangan tipe. Jadi informasi kalau ini kan merugikan ya, teman-teman ya. Jadi follow IG Kang Adit, _07, ada IG-nya Coach Adi Sumarna juga boleh di-follow, dan tentunya Breto Institute. Ya, jadi yang belum follow Coach Adi, Breto Institute, di-follow, ya mudah-mudahan bisa selalu memberikan motivasi dalam usaha teman-teman sobat trainer di seluruh Indonesia. Itu, coach, mungkin dari Kang Adit. Hatur nuhun, coach. Mungkin kurang lebihnya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Coach Adit. Sungguh luar biasa pemaparannya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Coach Adit bisa diterima dan dipahami oleh para peserta di Zoom kita siang hari ini. Wah, ternyata hujan ya di Bogor ya, Coach Adit ya. Hujan deras, coach. Nih, sempat mati lampu tadi. Sempat tadi soalnya hilang sinyal nih Coach Adit ya, tapi tidak mengurangi semangatnya Coach Adit untuk terus nyambung ya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Silahkan jika ada teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya seputar literasi digitalisasi ataupun yang tadi terakhir gitu ya tentang Evermost, ya silahkan ditanyakan. Boleh di open mic siapa yang akan duluan bertanya. Sambil saya menunggu ada yang bertanya, ini ada di kolom chat nih Coach Adit. Bagaimana menitik beratkan satu talenta dari sekian banyak talenta yang dimiliki sehingga fokus? Karena kalau banyak talenta sehingga banyak produk. Nah, kalau kita itu dulu dong. Satu dulu. Oke. Kalau talenta itu kan ini ya, coach, rezeki ataupun memang mungkin keahlian yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau kita ingin menggali literasi ataupun potensi dalam diri kita itu, kalau saran dari Kang Adi sendiri, bisa konsisten memberikan informasi kepada diri kita sendiri sesuai dengan apa yang kita butuhkan, coach. Terkadang namanya untuk sosial media itu kan semuanya random, campur. Jadi informasi semua itu tidak, sebenarnya kita sebagai manusia punya keterbatasan untuk menerima informasi. Nah, kalau misalkan kita ingin konsisten, semisal kita ingin punya toko sendiri, kita ingin punya yang dimana usaha sendiri. Nah, Instagram yang kita follow, kalau Facebook kan berhubungan dengan keluarga dan lain-lain ya, coach, itu kan sudah lama. Nah, Instagram yang kita follow, isinya jangan hanya lambe turah, contoh ya, coach ya. Tapi kita follow orang-orang yang memang punya potensi lebih di
dunia atau di bidang digitalisasi atau mungkin digital marketing bahkan UMKM. Contoh salah satunya saya sering follow beberapa entrepreneur. Salah satunya saat ini saya sering melihat yang namanya VT-nya Coach Adi. Itu memotivasi. Jadi sering saya lihat di statusnya Coach Adi itu Lamborghini. Saya belum punya Lamborghini, tapi saya pengen punya. Gimana caranya? Mindset saya itu harus nyampe ke situ. Bukan suatu angan-angan, tapi suatu keinginan yang memang harus dicapai. Gimana caranya di 2045 atau di 2046 paling lambat itu Kang Adit harus sudah punya Lamborghini. Nah, motivasi itu dibutuhkan. Terkadang kita buka HP setiap pagi, sebenarnya tidak boleh membuka HP setelah bangun tidur, nunggu 1 jam kalau perlu, karena pikiran kita itu sedang reload. Gimana caranya motivasi itu harus tumbuh lagi. Nah, yang tadi di awal, kita harus menjalani hidup sehari-hari pun tinggal pilih ingin menggunakan fixed mindset atau growth mindset, teman-teman. Jadi, kalau saran dari Kang Adit, kalau ingin punya dan ingin tahu talenta yang memang ada di diri kita, sebenarnya talentanya banyak. Kalau Kang Adit sendiri, kalau boleh sharing, Kang Adit dari kecil belajarnya itu musik, sampai pernah jadi guru juga di Purwacaraka, di Bang Barung, di Kota Bogor. Tapi ternyata rezekinya bukan ke situ, ya, karena sudah berkeluarga, sudah ingin mapan dan punya penghasilan lebih. Gimana caranya Kang Adit menggali potensi diri? Oh, ternyata Kang Adit cocoknya sama UMKM. Gitu. Dan pernah juga kan bekerja sebagai karyawan gitu ya. Tapi setelah menemukan UMKM ini cocoknya apa? Kang Adit bisa belajar dari orang-orang pemula yang punya niat untuk usaha tapi getol gitu ya. Kalau bahasa Sundanya getol itu rajin ya. Nah, yang kedua adalah Kang Adit bisa belajar optimis orang-orang yang memang selalu mendapatkan komisi setiap bulan dari usahanya tersebut tanpa modal, teman-teman, hanya memodalkan status WhatsApp aja. Itu ada yang memang kalau di Evermo sendiri, ada yang memang mendapatkan komisi itu paling sedikit ya, coach, setiap minggu itu ada yang 3 sampai 4 juta coach. Gitu ya, dari modal share konten aja tanpa modal gitu ya. Nah, dan Kang Adit bisa belajar gimana caranya bisa konsisten belajar untuk bisa menarik diri untuk belajar terkait gimana caranya UMKM itu luas, karena tidak hanya UMKM kita berjualan tapi ada ilmu marketingnya, ada digital marketing dan lain-lain. Nah, maka dari itu dia cuma satu, konsisten dan punya circle yang bagus. Circle itu tidak hanya untuk kelompok perkumpulan yang memang kita sering kunjungi, tapi circle diri kita. Kita batasi media sosial kita untuk hal lain, tapi kita fokus kepada media sosial yang memang bermanfaat untuk diri kita dan wawasan masukan kita setiap harinya. Gitu Coach, mungkin dari saya Coach. Baik, terima kasih Coach Adit. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa ditangkap nih, karena talenta itu merupakan anugerah gitu ya. Nah, ada lagi nih, ini kayaknya ada yang tertarik ini nih Coach Adit, Evermos nih. Ada yang nanya, apakah kalau tergabung ke Evermos, kita sebagai affiliate? Nah, itu. Terus ada Bu Paida juga nih, kayaknya tertarik nih. Bu Paida boleh di open mic? Iya, kelihatannya coach yang satu ini benar-benar talentanya banyak nih. Saya butuh mengguru nih kelihatannya. Apalagi tadi ada gambar-gambar yang di luar negeri, jalan-jalan. Ntar calling-callingan aja ya, coach. Nah, Coach Adit silakan dijawab dulu nih. Kayaknya ada yang tertarik atau biar apa namanya, biar ada makin mengikuti gitu ya jejaknya Coach Adit yang jalan-jalan terus. Oh, Silakan. Oke, Coach, untuk reward sendiri itu memang betul real yang memang sudah didapatkan oleh reseller, terutama saya juga sebagai reseller. Dan kebetulan saya pun mendrive istri saya sebagai reseller Evermos yang alhamdulillah itu setiap minggu ya Coach, walaupun mungkin resellernya itu kan Evermos itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada, bahkan di Kalimantan pun kita ada reseller, makanya Kang Adi sendiri ditugaskan untuk memegang juga daerah Kalimantan dan Sumatera Barat, Coach, karena memang belum ada di sana yang menghandle gitu ya, Coach ya. Nah, bertemu dengan beberapa reseller yang memang di e-commerce ini banyak beraneka ragam ya, Coach ya. Nah, makanya tadi kalau Ibu siapa tadi, Bu Maida ya kalau tidak salah ya, itu memang berkenan dan tertarik bergabung dengan e-commerce. Syaratnya cukup mudah, Bu. Ibu modelnya cuma HP aja, nanti download e-commerce, nanti
Kang Adit bisa arahkan dan Ibu bisa langsung jualan. Tidak perlu ribet-ribet, cuma menggunakan nomor telepon saja. Karena sekarang kan sedang riskan-riskannya data, jual beli data, dan lain-lain ya, Coach ya. Nah, Evermos sendiri daftarnya hanya menggunakan nomor telepon aja, Coach. Itu sudah simple dan sudah bisa langsung berjualan. Nanti di Evermos sendiri pastinya ada tim yang memang akan menghubungi Ibu setiap minggu, bahkan 3 hari sekali untuk mengingatkan, Bu, sudah jualan apa? Ibu, ini loh produk yang memang sedang laku di Evermos, Bu, di kecamatan Ibu produk yang lagi boomingnya ini. Jadi Ibu tuh sebenarnya menjadi entrepreneur yang sangat santai kalau di Evermos. Tinggal kita ingin melakukannya atau tidak. Gitu ya Bu ya. Nanti untuk caranya lebih lanjutnya nanti bisa sharing juga. Karena di sini juga ada beberapa reseller Evermos juga, coach kebetulan yang join, dan ada beberapa reseller yang memang sudah mendapatkan untung komisi yang memang cukup besar. Kalau untuk misalkan Ibu ada keinginan Ibu di 2024 ini umroh, Ibu jualan aja di Evermos Getol gitu ya. Semangat, optimisme tinggi. Insya Allah nanti Kang Adit kasih tahu caranya. Cuman pakai poin yang ada di Evermos, Ibu bisa langsung umroh insya Allah di akhir tahun 2024 ini. Gitu. Ya, bahkan kalaupun Ibu tidak umroh, ada jalan-jalan ke Turki. Bahkan tidak hanya itu, ada reseller kita yang memang tahun ini coach kebetulan itu tukar poin dari Evermos itu dengan motor NMAX. Nanti saya undang kalau ada acara lagi, saya undang beliau untuk bisa sharing juga kepada teman-teman gimana caranya optimisme mereka untuk berjualan di Evermos tapi di sela-sela kesibukan mereka. Seperti itu coach mungkin. Baik, Sasaran potensial customer-nya siapa ya? Untuk apa? Sasaran potensial customer-nya. Sasaran potensial customer-nya sendiri, Bu, kita karena kurasi dan ingin membantu para reseller di daerah ataupun di wilayah, sasaran marketnya itu adalah di kecamatan kita dulu, Bu, di wilayah kita dulu. Jadi Ibu, misalkan yang tadi saya sudah sampaikan, di kecamatan saya ini, Ibu di Cicadas, ibu-ibunya itu senang yang namanya brand home and living, kebutuhan dapur, karena banyak penjual Bu di sini, banyak yang usaha, wirausaha, ada yang jual siomay, ada yang jual cilok, bahkan para usaha itu betul-betul usahanya hanya itu. Jadi market di sini itu brand home and living. Nah, saya punya market itu Bu. Contohnya, misalkan di wilayah Ibu itu marketnya Ibu sudah cari tahu, bahkan kita pun ada datanya kok Bu. Misalkan Ibu di kecamatan mana, kita tarik datanya, reseller Evermos yang di kecamatan Ibu yang sudah beli brand itu apa saja, nanti kita bisa share ke Ibu. Jadi Ibu tinggal duduk manis, Ibu kita kasih datanya, Ibu tinggal lakukan apa ya, step by step yang memang kita informasikan atau kita arahkan agar Ibu bisa punya ladang cuan di Evermos. Gitu Bu. Gitu mungkin. Nanti saya informasikan lebih lanjut ke Ibu. Yoi, makasih. Siap Ibu. terima kasih Bu Paida, ya terima kasih juga Coach Adit. Ya karena kadang gini ya, teman-teman ini apa namanya ngelihatnya langsung hasilnya gitu ya, tanpa melihat prosesnya gitu ya. Nah tertarik tuh ingin ikut karena ngelihat apa namanya reward dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti tentunya akan dibimbing gitu ya oleh Coach Adit dan timnya untuk bisa mencapai reward-reward tersebut. Karena pasti ada milestone-nya yang harus dicapai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada lagi nih yang nanya. Nih, alhamdulillah sudah jadi reseller Evermos. Oh, ini cerita aja. Bunda Rindu sudah menjadi reseller Evermos dari 2019 dan alhamdulillah Evermos bukan hanya jadi ladang rezeki yang maksimal bagi saya, tapi bisa menjadi ladang pahala yang maksimal juga. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Coach Adit bisa memberikan Ya. gambaran bahwa ternyata bisnis itu juga di luar sana ada banyak gitu ya, yang bisa mendatangkan cuan-cuan melalui digitalisasi yang tentunya semakin mudah untuk orang gapai cuan-cuan tersebut. Nah, oke, teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan, mumpung Coach Aditnya masih ready nih untuk ditanya, karena kalau nggak nanya, mungkin nggak akan keluar gitu ilmu-ilmu yang dipunya oleh Coach Adit. Silakan, dari siapa yang ingin bertanya? Dari Bu Yayan mungkin, atau dari Bu Nur Hayati, atau Bu Ati nih yang sering aktif di kegiatan kita. Setiap hari webinar, setiap hari hadir. Silakan, Bu Ati atau Bu Yayan, ya.
Atau mungkin Coach Adit mau sharing lagi terkait keberhasilan-keberhasilan selama mendampingi UKM untuk mendigitalisasikan UMKM-nya, gitu ya, karena emang sekarang benar-benar UKM itu harus melek digital, gitu Betul. ya. Oke, Ya. Coach Adi, mungkin minta waktunya 5 menit lagi ya, Coach ya. Hmm. Jadi, yang Kang Adit ingin sharing sendiri, sasaran marketnya sebenarnya kalau UMKM itu sebenarnya sudah ada dinas-dinas yang memang saat ini sudah memfasilitasi untuk mereka bisa belajar digital marketing. Salah satunya ada yang namanya Dinkop, Dinas Sosial pun Kang Adit pernah ngisi salah satu acara dinas sosial untuk para pendamping keluarga harapan untuk bisa memberikan informasi yang didapatkan kepada ini ya para pendamping keluarga harapan itu kan mendampingi orang-orang yang memang sudah pensiun dan memang mendapatkan bantuan dari keluarga harapan dinas sosial tersebut. Nah, Kang Adit dampingi mereka untuk bisa mengajarkan pada para keluarga harapan tersebut untuk bisa membuka usaha. Minimal mereka pastinya Kang Adit yakin semua warga Indonesia saat ini walaupun yang memang sudah pensiun semuanya menggunakan ataupun punya handphone. Misalkan tidak bisa download Evermost, Kang Adit ajarkan saja bisa berjualan di aplikasi Evermost yang memang hanya di grup WhatsApp-nya aja. Beliau tidak download aplikasi Evermost, Coach, tapi beliau hanya ada di grup Evermost-nya aja. Kenapa tidak ada dia tidak download aplikasi Evermost? Karena handphonenya tidak memadai untuk mendownload aplikasi Evermost tersebut. Tapi informasi yang Kang Adit bantu ke keluarga harapan tersebut, kalau ada yang beli brand yang dari Evermost, jadi beliau itu tugasnya hanya share ke grup WhatsApp. Kalau misalkan orang tersebut ngeklik link yang memang Kang Adit share, itu otomatis akan masuk ke tokonya beliau. Jadi Kang Adit itu daftarkan aplikasi beliau itu menggunakan handphone Kang Adit, Coach, gitu ya. Jadi kalau ada yang beli, Kang Adit yang bantu transaksikan, tapi orang tersebut yang harus bayar, dan alhamdulillah bisa mendapatkan komisi minimal walaupun tidak banyak ya, Coach. Seminggu itu bisa 200 sampai 250 ribu untuk membantu keluarga harapan tersebut mendapatkan hasil yang memang tadinya tidak memiliki kesempatan, tapi Kang Adit bisa menjembatani untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Dan target marketnya Kang Adit sebenarnya karena ingin membantu Gen Z. Jadi kita kan pastinya akan terus berjalan ya, untuk sirkulasi perputaran roda kehidupan itu akan terus berjalan ya, Coach. Jadi para orang-orang yang memang sudah berjalan di UMKM itu Kang Adit pasti akan memberitahu dan memang mendampingi, tapi lebih ke memberikan informasi apa saja memang peluang yang ada di Evermost. Tapi Kang Adit lebih ke ranah ini itu sekarang lebih ke universitas, Coach, lebih ke SMK. Karena kenapa? Mereka lah yang nanti akan meneruskan. Jadi Kang Adit biasanya bawa program itu anak muda melek digital, gitu. Jadi mereka dulu yang kita ajarkan, dan dari mereka lah mereka bisa mengajarkan orang tuanya juga untuk bisa berjualan atau menjadi entrepreneurship sejati yang dimana bisa menghasilkan uang hanya menggunakan handphone dan menggunakan sosial media saja. Coach. Itu paling Coach yang Oke, luar biasa. Ini satu penanya lagi ya, Coach Adit. boleh Coach. Bagaimana langkah awal dari milestone untuk sukses menjadi affiliate? Karena sekarang emang affiliate itu lagi rame ya, baik affiliate Shopee, Betul. affiliate Tokped, TikTok, dan lain sebagainya ya. Nah, ada tips dan triknya nggak untuk memulai langkah awalnya tuh harus ngapain? Oke. Kalau affiliate kita berbicara di Shopee atau di TikTok itu kan prosesnya itu panjang. Nah, Evermost sebenarnya memberikan peluang dan pembelajaran untuk affiliate pemula, Coach. Sama saja bahwa di Evermost kan menjualkan brand orang lain. Karena affiliate itu pengertiannya adalah kita tidak punya brand, tapi kita menjualkan brand orang lain, dan orang lain itu mendapatkan atau memberikan komisi untuk kita. Walaupun komisinya itu hanya contoh ya, Coach, misalkan kayak TikTok, saya lihat itu komisinya hanya 2.000 per satu brand yang dijual. Nah, sama halnya seperti Evermost, tapi Evermost ini luar biasanya uniknya, Evermost ini adalah dropship ya, Coach. Jadi kita hanya modal handphone, sama kalau misalkan affiliate kan wajib upload video, wajib live TikTok berapa jam durasi, atau wajib live Shopee beberapa jam durasi. Kalau Evermost sendiri tidak perlu live. Jadi teman-teman hanya mengandalkan handphone, teman-teman kontennya sudah kita buat, sambil teman-teman perhatikan konten yang dibuat Evermost itu, teman-teman bisa pelajari ya. Dan nanti boleh tanya juga Kang Adit, karena Kang Adit juga kadang buat ini juga konten ya, gitu. Jadi konten itu bisa dipelajari, dan nanti setelah teman-teman expert atau mahir di Evermost, affiliate Evermost, kita bicara affiliate,
itu teman-teman bisa merangkap langsung ke TikTok, karena TikTok itu prosesnya harus panjang dan waktu yang dibutuhkan itu harus punya banyak waktu. Kalau Evermost bisa sambil kerja, bisa teman-teman misalkan yang masih mahasiswa bisa sambil kuliah, bisa sambil sekolah, tapi tetap ada jam kunci jam yang memang biasanya Kang Adit share itu jam-jam produktif, jam-jam orang sarapan pagi di jam 7 sampai jam 8, jam-jam mau istirahat di jam 11, jam 12, bahkan sampai dengan jam setengah 1 sebelum orang lain itu sholat zuhur, dan di jam 4 sampai dengan jam 6 orang lain produktif setelah pulang kantor. Itulah waktu-waktu yang memang tepat untuk meng-share konten di status WhatsApp atau di grup WhatsApp, agar orang lain itu fokus melihatnya, tidak sambil bekerja, dan fokus mencari brand yang memang dibutuhkan. Bahkan orang lain tidak butuh, kita buat butuh. Itu yang namanya selling point yang memang kita jual. Tadi kuncinya itu adalah kita menjual barang yang memang tidak dibutuhkan tapi menjadi butuh karena menarik. Seperti itu sih Coach. Nanti kalau untuk langkah-langkah yang memang Sobat Trainer ingin menjadi affiliate TikTok dan ingin menjadi affiliate Shopee, itu langkahnya akan lebih panjang lagi dan kita nanti akan belajar di luar ruang ini mungkin boleh. Tapi lebih mudahnya untuk fundamental awal, untuk kita belajar belajar di awal gimana cara menjadi affiliate, Evermost itu salah satu tempat yang memang bisa Sobat Trainer manfaatkan untuk bisa berjualan tanpa modal. Gitu sih Coach, mungkin kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Kasih aplaus untuk Pak Adit. Di Atur sini nuhun. ini, alhamdulillah tak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.49. Dan tentunya materi yang disampaikan oleh Coach Adit sangat luar biasa terkait digitalisasi ya, literasi digital yang mana penting sekali untuk kita pelaku usaha. Baik, teman-teman, saya rasa untuk bertanya lebih lanjut, tadi Coach Adit sudah memberikan nomor kontaknya, silakan bisa langsung berhubungan dengan Coach Adit. Dan kalau nggak salah Coach Adit juga ada di grup ya, Coach Adit ya, di grup webinar. Ada Coach. Nah, nanti bisa saling menyapa gitu ya. Dan mungkin nanti ini jika berkenan di-share materinya ya di grup webinar gitu. Untuk Boleh. teman-teman yang mungkin membutuhkan atau yang yang sempat tidak hadir hari ini gitu ya. Dan pasti ini rekamannya juga kita akan share di YouTube ya. Baik, terima kasih Coach Adit. Jika ada closing statement terakhir mungkin apa sudah cukup? Terakhir sedikit sih Coach. Untuk closing statement-nya adalah satu sih, mungkin saran dari Kang Adit bahwa semua manusia memiliki kesempatan yang sama, tapi tidak semua manusia itu ingin mencapai kesempatan itu dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Itu sih Coach. Wow, luar biasa. Terima kasih Coach Adit. Dan saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi. Dan jangan lupa terakhir besok kita webinar Sedekah Ramadan Jilid 2. Yang mana sekaligus kita akan tutup acara kita di Ramadan tahun 1445 Hijriah. Yang mudah-mudahan semua bisa hadir ya, ikut di acara besok. Karena besok adalah hari terakhir kita. Dan tentunya saya sendiri yang akan mengisinya terkait bagaimana kita membuat proyeksi keuangan atau financial projection, yang mana ini penting sekali untuk UKM. Ya, tentunya financial projection, produksi, pemasaran itu sangat penting untuk bisnis kita. Tanpa itu semua, bisnis kita akan pincang. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, dari saya, kemudian Coach Adit. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadaya.